Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wassalamu ala dawam, amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya akan mengulas terkait tentang musibah. Apa yang disebut dengan musibah? Kemudian nama lain dari musibah itu apa saja? Kemudian faktor penyebab terjadinya musibah itu bagaimana? Menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan saya kaitkan sedikit dengan kebakaran yang terjadi di Amerika, tepatnya di Los Angeles, California. Nah, ini bagaimana ya? Menurut pandangan Islam. Ya. Bukan cok kali cok, digali-gali cocok, bukan. Nah, dan banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, tidak. Kita akan kaji secara perspektif Quran dan Sunnah. Jadi di masyarakat ada yang mengatakan bahwa musibah yang terjadi semua itu adalah bencana alam biasa. Itu semua adalah siklus tahunan yang setiap tahun terjadi. Dan musibah itu adalah fenomena alam. Nah, kata mereka ini, jangan dikait-kaitkan dengan agama, apalagi dihubung-hubungkan dengan perbuatan manusia. Oh, nggak ada itu, kata mereka. Nah, inilah cara berpikirnya orang-orang liberal, orang-orang ateis, orang-orang komunis yang sesat itu. Nah, hati-hati, kita sebagai seorang muslim jangan sampai terprovokasi dengan cara-cara berpikir mereka. Nah, kita lihat coba kejadian besar yang melanda Amerika Serikat, Los Angeles, California, itu bermula tanggal 7 Januari 2025. Nah, saya tidak banyak mengulas tentang apa latar belakangnya, bagaimana, tapi yang jelas luar biasa. Ya. Tempat elit di sana itu, ya, itu habis terbakar. Rumah mewah para artis, gedung-gedung, kemudian ada kawasan-kawasan elit. Nah, kata mereka, ini faktor penyebabnya, kata mereka ini, awal mulanya ada seorang tunawisma. Ya, yang nggak punya rumah, orang miskin, banyak orang miskin, banyak. Ya. Nah, itu awalnya katanya dia ini membakar pohon Natal bekas, habis Natalan itu dikumpulkan, dibakar. Disitulah awal mulanya katanya. Nah, ini menurut The New York Post. Ya. Yang kedua katanya mereka, karena kekeringan bercampur dingin. Jadi sana kekeringan tapi dingin, ekstrim dinginnya. Curah hujan sangat jarang. Nah, kekeringan tapi dingin. Ini katanya penyebabnya, harusnya kekeringan tapi panas. Ini kekeringan tapi dingin. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah karena adanya angin Santa Ana. Ini setiap tahun itu selalu itu dalam satu tahun itu banyak terjadi. Jadi tahunan dia, siklus tahunan. Kecepatannya itu antara 90 sampai 160 km per jam. Itu secara alam. Nah, tapi mereka tidak menyampaikan atau menutupi bahwa selain secara alam, ini adalah akibat ucapan-ucapan atau perilaku negara adidaya tersebut. Kekejaman mereka, kekejaman Amerika Serikat, kekejaman presiden-presiden sebelumnya, yang mana mereka mendukung Israel, ya, plesetannya Israel, dengan dana, dengan senjata,
ingin menghanguskan Palestina, tepatnya jalur Gaza. Ya, jalur Gaza itu ingin mereka hapuskan. Bahkan Donald Trump, ya, kata dia begini nih, itu dalam media-media mereka, ya, kalau sampai tanggal 20 Januari pelantikan saya itu pasukan Hamas, itu Palestina juga ya, belum menarik pasukannya dari sana, saya akan jadikan Gaza itu sebagai lautan api, Gaza itu sebagai neraka. Nah, sebelum tanggal 20 ini di Amerika Allah telah kirimkan api yang sangat dahsyat itu. Nah, api ini dia seperti ada bola itu, walau alam itu, ada bola terbang ke sana terbang sini, dan banyak di tempat-tempat lain juga ada. Bahkan di tanah air ini, di dekat kampung saya juga terjadi itu. Jadi seperti ada yang terbang, karena ternyata ada kemaksiatan di situ. Nah, jadi tentang angin yang kencang yang membawa api itu, ya, ini luar biasa. Dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah. Al-Quran menjelaskan itu. Angin kencang yang membawa api. Dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Coba nanti dilihat. Al-Baqarah 266. Jadi di tengah-tengah ayat itu sampai akhir Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'asabaha 'isarun fihi nar. Fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Maka kemudian Allah, ya, meniupkan angin kencang, angin yang sangat keras, fihi narun, dan di dalam angin itu yang keras itu terdapat api, kemudian membakar semua itu. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk kamu agar kamu mau berpikir. Jadi Al-Quran jelas menjelaskan hal itu. Jadi apa yang dalam Al-Quran ini itu setiap hari ya terrealisasi, dia terbukti, tampak ke permukaan di antara yang terjadi di Amerika ini. Ya cobalah musim dingin, ya kok bisa terjadi seperti itu. Dan yang dibakar itu bukan yang kering-kering, gedung-gedung pun habis dibakar serta isinya. Yang lebih dahsyat lagi, ya, luas Gaza itu 360 km persegi. Nah, sementara yang terjadi ini hampir mirip-mirip jumlahnya, jumlah luas areanya itu. Nah, ini apa kalau tidak hukuman, ya, kepada mereka orang-orang kafir yang sombong itu. Baik. Nah, oleh karena itu mari kita lihat, ya, apa itu musibah. Menurut ulama tafsir yang bernama Al-Qurtubi, musibah adalah segala sesuatu yang menyakitkan, yang merugikan, yang menyusahkan, yang menimpa diri manusia. Itulah musibah. Nah, jadi segala sesuatu yang menyakitkan, merugikan, menyusahkan manusia, ya, itu musibah. Nah, Islam mengajarkan bahwa musibah itu ada hubungannya dengan agama dan sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia itu. Ini Islam. Sebagai orang muslim wajib begini akidahnya. Kalau tidak meyakini bisa dikhawatirkan batal iman akidah antum. Kalau nggak percaya musibah itu terjadi adalah ada hubungan dengan agama, ada kaitan dengan perilaku manusia. Kalau nggak percaya, dipertanyakan akidah kita. Jadi kita harus betul-betul yakin semua musibah itu ada kaitan dengan agama dan ada kaitannya dengan perilaku manusia di tempat itu. Nah, nama-nama musibah, ini kan musibah, kita sering dengar kata musibah. Itu setidaknya ada 11 di sini. Ada yang iqab, ya, syadidul iqab, iqab itu musibah. Ada makar dari Allah, ada ba'sun, ada zikon dari Allah, ada zillah, ada ghadab, ada laknat, ada ayisun, putus rahmat dari Allah. Ada i'khazan, Allah timpakan, ada khizun, kehinaan, ada halakun, kebinasaan. Nah, jadi nama-nama lain dalam Al-Quran itu tentang musibah itu banyak sekali. Nah, jadi Al-Quran mengingatkan tentang musibah ini. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah
Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan jagalah dirimu, ya, hati-hatilah kalian terhadap fitnah, terhadap siksaan, terhadap musibah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Ya, jadi musibah itu, azab itu tidak akan menimpa orang-orang maksiat saja, orang-orang zalim saja. Kalau kalian orang beriman berada di sana dan mereka lebih kuat, maka Allah akan timpakan juga kepada mereka. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Nah, jadi kata ulama-ulama tafsir, yang kena musibah itu, yang kena malapetaka itu tidak hanya orang-orang yang berdosa, tidak hanya orang-orang yang maksiat, tidak hanya orang-orang kufur. Orang Islam, orang beriman pun kalau ada di situ kena. Nah, tapi ada rumus. Nanti ada rumus. Berimbangnya berapa banding berapa itu antara orang-orang yang maksiat dengan orang yang beriman. Kalau berimbangnya masih wajar, katakanlah maksiat 60, ya, orang yang beriman 40, itu masih ditahan oleh Allah. Masih ditahan. Tapi kalau maksiatnya sudah 90, tinggal 10 yang bertahan, itu pun pelan-pelan banyak yang tergoda ngikut ke sana. Nah, udah selesai itu. Makanya ada yang bertanya, Jakarta ini kan banyak maksiat, Ustadz. Iya, banyak maksiat di Jakarta ini, luar biasa. Ya, pusat maksiat Jakarta dan sekitarnya. Tapi kenapa masih aman-aman saja? Kenapa Allah tidak goyangkan itu, ya, Jakarta itu dengan gempa 10 pada skala Richter? Mengapa anak gunung Krakatau itu tidak diletuskan oleh Allah, yang airnya itu kalau naik di sampai ke kaki Gunung Salak? Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, masih banyak dai, ustadz yang lurus, masih banyak. Itulah yang meredam. Tapi kalau yang baik-baik ini akhirnya terkontaminasi juga, selesai. Nah, tapi kalau kita berkata begitu nanti, wah ini mah halu. Nanti kalau sudah terjadi kita kasihkan ayat-ayat, itu malah cocokologi. Ya, kalau jangan orang begitu. Tapi jelas kok kata Allah. Hati-hati kalian. Nah, ini. Kemudian, orang yang tidak takut atas akan datangnya musibah dari Allah itu orang-orang tidak beriman. Walaupun dia ngaku muslim. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 99. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka, apakah mereka merasa aman dari akan datangnya azab Allah itu, yang tidak diduga-duga itu? Merasa tenang-tenang saja? Tidaklah orang merasa aman dari azab Allah itu kecuali orang-orang yang khasirun, rugi. Siapa lagi yang rugi kalau tidak orang-orang yang kufur? Jadi kita harus takut, jangan lakukan dosa ini. Kenapa? Nanti azab Allah datang. Begitu. Lakukanlah perbuatan baik ini, nanti rahmat Allah turun. Itu orang yang beriman seperti itu. Tapi kalau mereka tenang aja lah, buktinya banyak yang maksiat kok, aman-aman aja, nggak ada takutnya. Bahkan Allah ditantang. Saya baru-baru melihat di video itu, ada seorang wanita namanya Dewi apa itu. Dia menantang Allah. Kalau memang Allah itu ada, kenapa saya nggak disiksa? Kenapa saya nggak dikasih penyakit dan sebagainya? Tiba-tiba ada videonya udah kurus, nggak mati-mati dia. Dan banyak seperti itu yang menghina Islam, yang membakar Quran. Jadi semuanya itu, ya, semuanya itu adalah orang yang tidak takut akan azab Allah. Rugi mereka dunia akhirat. Nah, kemudian musibah itu datangnya nggak disangka-sangka. Ya, kadang-kadang malam hari. Ini Allah terangkan, musibah itu datangnya malam hari. Surah ke-7 ayat 97 Al-A'raf. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu tidak merasa aman? Ya, itu merasa aman, mereka tidak takut akan datangnya siksaan kami kepada mereka di malam hari sementara mereka sedang tidur. Nggak takut mereka itu. Jadi bisa saja musibah itu datang malam. Nah, bisa juga musibah itu datangnya siang atau waktu duha. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah mereka penduduk negeri itu tidak merasa takut, ya,
akan datangnya azab kami ya di waktu matahari sedang naik, waktu duha, ketika mereka sedang bermain. Itu tsunami yang terjadi di Aceh dulu, itu waktu duha, mereka sedang main, sarapan pagi, olahraga, datang bencana itu, musibah itu. Jadi ini perspektif Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian faktor penyebab, ya, faktor penyebab menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau yang di Amerika tadi katanya faktor penyebabnya itu adalah bla 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 bla, atau lihat lagi nanti di YouTube itu. Tapi kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, pertama, ulah tangan manusia. Itulah sebabnya musibah. Baik menimpa diri, menimpa keluarga, menimpa masyarakat, itu adalah ulah tangan manusia. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Jadi Allah menyatakan lebih banyak dimaafkan oleh Allah daripada yang dibalas dengan musibah. Jadi musibah itu terjadi karena ulahmu, karena dosamu, karena perbuatanmu, kata Allah. Tapi lebih banyak dimaafkan, hanya sedikit yang diberikan musibah. Andai kata semua kesalahan kalian dihitung, dikasih musibah, habis. Nah, tapi lebih banyak Allah maafkan. Ya, lebih banyak Allah maafkan. Allah kasih musibah itu baru sebagian saja. Ya, baru diskon saja, apa namanya itu, DP saja itu. Baik, yang kedua, dalil yang kedua tentang musibah itu adalah ulah tangan manusia. Ya, disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum, bima kasabat aydinnas, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan dan di daratan maupun di lautan itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, itu sebetulnya teguran dari Allah. Tapi perbuatan manusia, ulah tangan manusia. Nah, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak baiknya hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, ini buruk dia. Hablum minallah, banyak yang kafir, banyak yang syirik, banyak yang murtad, ya, banyak yang maksiat. Kemudian hablum minan nas, nah, sesama manusia itu saling menzolimi, saling menyakiti, saling menindas. Nah, bukan saling tolong-menolong, bukan saling bantu-membantu. Nah, makanya ini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, kemudian hablum minan nas ini pengundang, ya, pengundang bencana di satu negeri. Hablum minan nas. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban azima. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Coba kita lihat itu berapa kaum muslimin di Palestina, di Gaza, yang mereka sengaja membunuh saudara-saudara kita di sana dengan senjata-senjata canggih mereka, dengan senjata-senjata pemusnah massal yang dimiliki mereka, dengan cara memblokade, memboikot makanan untuk sampai kepada mereka. Maka balasannya ialah jahanam, kata Allah. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepada mereka di dunia dan di akhirat, dan mengutuk mereka serta menyediakan azab yang besar bagi mereka. Jadi itu penyebabnya juga terjadi kebakaran itu, karena mereka sengaja membunuh orang-orang tidak berdosa di sana. Nah, ini harus kita sebagai orang muslim ini harus betul-betul meyakini seperti ini. Nggak boleh, ya, bahaya itu membunuh orang muslim, membunuh orang beriman dengan sengaja itu. Azabnya besar dunia akhirat, kutukannya besar dari Allah kalau nggak taubat mereka.
Bagaimana mau tobat orang kafir? Kecuali kalau mereka masuk agama Islam. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah bersumber dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man a'ana ala qatli mu'minin bi syarti kalimatin laqiyallaha azza wa jalla maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah." Barang siapa yang turut membantu upaya pembunuhan terhadap seorang mukmin, membantu saja dia itu, memfasilitasi, memberikan jalan, memberikan waktu dan sebagainya untuk membunuh seorang muslim, untuk membunuh seorang mukmin, meskipun hanya sepotong kalimat, diucapkan kalimat di sini ke sana, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya, di keningnya, terputus dari rahmat Allah. Ayisun min rahmatillah, terputus dari rahmat Allah di akhirat nanti. Bahaya ini ya. Makanya taubat, kalau nggak taubat bahaya. Nah, kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, ini juga termasuk mengundang ya. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan peringatan kami, maka kami azab mereka itu dengan sebab perbuatan mereka. Nah, ini. Kemudian menutup masjid-masjid, orang-orang ibadah ditutup, diusir. Nah, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 114 ya. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyadhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim. Dan siapa yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya, mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjidnya Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat hinaan dan kelak di akhirat disiksa dengan yang berat. Ini terjadi di Uighur itu, di Cina itu ya, bagian negara Cina sana itu kan semakin hari itu orang-orang muslim sana itu dipersulit, masjid dirobohkan, masjid ditutup. Ada lagi di Indonesia ini juga dilarang baca Quran di dalam masjid karena mengganggu komplek mereka. Hati-hati, hati-hati. Ini mengundang azab ini. Baik untuk azab pribadi-pribadi antum, azab untuk keluarga antum, kalian semua, atau azab untuk masyarakat di satu negeri itu. Jangan main-main terhadap rumah Allah. Nah, ini ancaman dari Allah ini. Penyebab pengundang datangnya musibah. Nah, kemudian banyaknya manusia yang berbuat makar. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 45. Afa aminal ladzina yamakaru sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu, ya, pelaku kecurangan, menyiksa orang yang tidak bersalah, kemudian mereka merasa aman dari azab Allah dengan ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau didatangkannya azab kepada mereka dari tempat atau cara yang tidak mereka sadari. Ini banyak orang-orang pembuat makar ini. Ya. Apalagi di akhir zaman ini, di negeri kita ini pun banyak pembuat makar-makar jahat. Ya. Membuat makar jahat, punya program ke depan untuk menghancurkan Indonesia, untuk menghancurkan orang muslim, mempersulit orang-orang beriman. Awas, hati-hati kalian pembuat makar. Bisa ditenggelamkan ini, apalagi orang-orang yang Islam ini sebagian sudah terpengaruh karena dapat duit, karena dapat jabatan, terpengaruh, ikut-ikutan sama mereka. Awas, ditenggelamkan Jakarta ini, ditenggelamkan kita semua. Atau Allah kasih azab yang nggak tahu kita caranya. Nah, inilah ancaman dari Rasul. An-Nahl ayat 45. Jangan berbuat makar. Nah, kemudian apabila tidak segera bertobat minta ampun, ya, kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, tidak segera minta ampun, maka Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka kalau mereka betul-betul minta ampun kepada Allah. Nah, jadi kalau kita banyak istighfar, banyak minta ampun,
maka Allah redam azab itu. Tapi kalau tidak, Allah akan timpakan, baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat. Nah, kemudian ini penyebab mengundang musibah juga ini. Orang-orang kaya di satu kampung, di satu negeri, mereka itu bersikap poya-poya, kemudian mereka itu pelit, tidak mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Surah 17 ayat 16. Ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami memerintahkan kepada orang-orang yang kaya di antara mereka itu supaya mereka itu mentaatin Allah, mengeluarkan infak, zakat, sedekah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan, mereka membangkang, mereka tidak mau. Maka kata Allah, sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, jadi oleh karena itu, salah satu penyebab pengundang musibah itu adalah orang-orang kaya yang pelit, medit di kampung itu. Nah, ini hati-hati kita. Kemudian yang berikutnya lagi adalah rakyatnya berbuat zalim. Allah berfirman dalam surah 28 Al-Qasas ayat 59, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahlu zalimun." Dan kami tidak membinasakan satu negeri itu kecuali penduduknya itu sudah melakukan kezaliman. Jadi perbandingan tadi antara orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang baik itu sudah tidak berimbang. Misalnya yang zalim 80-90%. Nah, kemudian yang orang berbuat baik itu hanya 10-20%. Nah, itu siap-siaplah itu. Siap-siap. Ya. Bencana pasti akan datang. Masalahnya kalau bagi orang beriman itu cobaan buat mereka. Ya, cobaan, ujian. Tapi bagi orang kafir, bagi orang fasik, bagi orang munafik itu azab buat mereka. Karena ada bagi orang beriman nanti ada mati syahid dia ketika tenggelam, ada mati syahid dia ketika terbakar, ada mati syahid dia ketika terjatuh dari gedung yang tinggi. Namanya syahid. Dunia bebas azab kubur, tapi azab neraka tergantung hisabnya. Nah, kemudian selanjutnya lagi adalah masyarakatnya itu kufur nikmat, dan masyarakatnya itu memilih orang kafir sebagai pemimpin. Ini juga mengundang azab. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang kafir menjadi pemimpinmu dengan meninggalkan orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk mengazabmu? Surah An-Nisa ayat 144. Nah, ini juga penyebab. Ya, jadi hati-hati kita, jangan salah memilih kita. Nah, yang terakhir adalah perbuatan LGBT. Ya, perbuatan LGBT. Nah, di antara ini adalah homoseksual dan melakukan sodomi. Ya. Homoseksual dan kalau dia laki-laki homoseks, kalau dia perempuan, pokoknya LGBT semuanya. LGBT. Nah, jadi hati-hati. Kalau perbuatan-perbuatan seperti ini diazab sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 77 dan 78. Jadi ini sejarah Nabi Lut ya. Sejarah Nabi Lut, bahwa Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, para utusan itu malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikutmu di akhir malam, dan janganlah ada orang di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab sebagaimana yang menimpa mereka. Sesungguhnya saatnya jatuh azab itu kepada mereka adalah di waktu subuh. Bukankah waktu subuh sudah dekat? Ini sejarah Nabi Lut. Ya, jadi Nabi Lut ini diancam oleh orang-orang kampung ketika itu. Ya, agar menyerahkan tamunya
ternyata tamu itu adalah malaikat yang Allah serupakan seperti laki-laki. Ada beberapa orang itu. Nah, jadi mereka mengancam dari luar. Hai Lut, kami tahu di dalam ada tamu laki-laki, keluarkan. Nah, kata Lut, aku punya anak perempuan. Enggak, kami enggak suka perempuan, kami suka laki-laki. Nah, itulah dia homoseksual, laki sama laki-laki. Kalau sama perempuan tuh lesbian. Ya, jadi akhirnya kata malaikat, udah, wahai Nabi Lut, kau pergi, bawa anak-anakmu, bawa orang-orang beriman di antaramu, kecuali istrimu. Istrimu itu adalah pengkhianat. Karena yang memberitahu bahwa Nabi Lut punya tamu adalah istrinya, dengan cara membakar nabun, dia membakar api, ada asap. Jadi orang-orang kampung, preman-preman itu tahu, wah, di rumah Nabi Lut ada tamu laki-laki, begitu. Kecuali dia, akhirnya dibalikkan itu negeri, dibalikkan. Itu memang kuasa Allah. Jadi seperti api yang terjadi di Amerika, ya, itu bukan semata-mata angin kencang dan tidak, itu ada kuasa Allah di sana. Ada pasukan malaikat yang Allah turunkan ke sana untuk membumi hanguskan, dan itu belum berapa itu. Belum berapa, dan itu mudah bagi Allah. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan apa ini? Pertama, bahwa musibah ya, itu ada faktor penyebabnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran, ya. Dan musibah itu ada kaitannya dengan agama, karena Islam membicarakan musibah. Musibah itu Allah berikan kepada satu negeri atau kepada orang yang memang sudah keterlaluan, ya. Allah lebih banyak memaafkan, tapi kalau sudah keterlaluan, memang sunatullahnya, ya, sebagai Allah itu adalah maha adil, Allah kasih musibah itu. Nah, kalau supaya mereka itu mau sadar, mau kembali kepada jalan yang benar. Nah, makanya kita sebagai orang muslim, jangan kita terpengaruh cara berpikir kita seperti cara berpikir orang liberal, seperti cara berpikir orang ateis, seperti cara berpikir orang-orang komunis yang mengatakan musibah jangan dibawa-bawa kepada ranah agama, musibah jangan dikait-kaitkan kepada perbuatan orang. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Islam mengajarkan musibah itu sangat erat hubungannya dengan agama, musibah itu sangat erat dengan hubungan perbuatan perilaku manusia dimanapun mereka berada. Semoga bermanfaat. Kalau ada mau komen, silahkan ya tulis komen di bawah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.